bagaimana menatap ya istilahnya dua event yang lebih besar sebenarnya. 2026 ada AFF dan 2027 ada Piala Asia. Ini yang terpenting harus dipersiapkan federasi dan BTN ya Badan Tim Nasionalnya untuk mempersiapkan tim lebih baik lagi gitu. Penjelasan Masih. lagi Oh, karena betul, kita betul. akan membahas mengenai timnas Indonesia persiapannya. Betul, harus menang AFF kan. Betul, Kayaknya banyak karena banget tekanannya ya. Baru juga kalah, Bener. udah harus Nanti menang. kita masih punya Piala AFF. Betul. Dan kan kita punya musuh bebuyutan abadi. Oh, Ada Thailand, ada Thailand Malaysia, tentunya. ada Vietnam. Dan untuk membahas ini kita Kita juga sudah akan terhubung bersama Coach Bung- Iin. ya, Selamat Bung pagi. Indri. Halo, Coach Iin. Coach. Ya pagi Mbak Fitri, Mas Tommy. Iya, Selamat pagi. langsung nih Coach. Gimana nih? Sekarang kan banyak yang bilang ya udah minimal AFF harus juara. Nah, menurut Bung Iin gimana nih AFF? Apakah kita harus peluangnya? menang? Tapi memang semua orang pasti pengennya menang. Betul. Tapi kalau melihat dari situasi yang sekarang, seberapa besar kemungkinannya kita Betul. akan bisa mulus jalannya di AFF 2026 ini, Coach Iin? Kalau saya melihat apa ya AFF ini penting juga buat kita. Selama ini AFF kan kita belum pernah juara, Piala Asia juga belum pernah juara. Tapi ya kalau saya sebagai pelaku dan ya pengamat melihat sebenarnya potensi pemain-pemain kita itu sangat luar biasa. Pemain-pemain kita ini pemain-pemain hebat yang bermain di liga-liga top dunia. Tapi juga saya berharap masih ada kesempatan sebenarnya buat Patrick Kluivert, apalagi di bulan November ini ada FIFA Matchday, Mas Tommy, Mbak Fitri. Jadi kasih kesempatan buat Patrick Kluivert di apa November nanti biar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pelatih timnas. Jadi tapi semuanya kembali ke federasi nanti. Apakah Patrick Kluivert stop atau jalan? Kalau kalau saya seperti itu. Jadi karena roadmap kita yang saya tahu 2030 itu masuk Piala Dunia. Jadi masih ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan dan semoga ya ini dari federasi bisa memberikan pencerahan lah nantinya. Seperti itu Mas Tommy, Mbak Fitri. Siap. Oke, Coach. Nah, ini kan AFF sering dibilang turnamen yang bergengsi di Asia Tenggara. Tapi apakah kemenangan di sana nanti cukup nih untuk menutup luka kegagalan di Piala Dunia kemarin nih, Coach? Dan apa yang harus dibenahi supaya timnas bisa dominan di AFF? Makanya itu sebenarnya kan pemain-pemain kita pemain-pemain yang sudah profesional, mereka apa ya istilahnya mereka punya kualitas bermain di top level. Makanya dikasih kesempatan buat pemain-pemain untuk berkembang. Biarkan mereka berkembang. Jadi biarkan mereka bermain di timnya masing-masing. Tapi setelah itu mereka juga harus bergabung untuk membela nasional. Jadi ya menit bermain itu sangat penting buat seluruh pemain termasuk di liga lokal kita juga. Dan semoga liga lokal kita juga bisa berkembang lagi, terus pemain-pemain yang selama ini ada di timnas bisa apa ya memberikan kontribusi untuk timnas kita, Mbak Fitri, Mas Tommy. Coach, kan ketika nanti ada laga di AFF 2026, berarti secara tidak langsung liga-liga yang di masing-masing negara ini kan berhenti. Kita bisa melihat berarti beberapa pemain kita yang juga bermain di liga-liga Asia, misalkan kita punya Sandy Walsh, ya kan, dan juga pemain-pemain lain itu akan fokus untuk membela timnas Indonesia. Nah, apakah ini menjadi apa ya kekuatan lebih untuk berarti apa namanya semakin memperkuat kerjasama satu sama lain, saling muncul apa namanya ya chemistry masing-masing. Betul. Coach, bagaimana Coach pendapatnya? Yang Mas Tommy bilang bahwa di bulan apa di 2026 ada AFF. Karena selama ini AFF senior kita belum pernah mendapatkan hasil. Gitu loh. Jadi ya ini kesempatan buat kita memberikan yang terbaik lah. Pemain-pemain kita yang saya bilang tadi mereka sudah top level apalagi nanti di tahun 2026
itu kan pemain-pemain kita libur kompetisi. Jadi paling nggak persiapannya juga akan lebih matang. Mungkin AFF-nya di pertengahan bulan Mbak, atau di awal-awal. Berarti kan mereka sudah apa ya, kondisinya masih terjaga, terus TC-nya juga diperpanjang. Itu juga membuat pemain kita juga lebih fresh nantinya. Karena kalau yang selama ini di pertandingan kemarin lawan Arab sama lawan Irak, itu kan eh, 3 hari mereka baru nyampe, adaptasi cuaca, bagaimana cuaca di Arab Saudi, kelembapannya berapa, dari Eropa mereka datang. Itu kan jadi masalah juga sebenarnya untuk seorang bagi pemain-pemain Eropa. Tapi itu bukan jadi kendala sebenarnya. Tinggal bagaimana kemarin itu Patrick Kluivert apa ya, membuat strateginya, terus penempatan pemainnya seperti apa. Ya kita udahlah, itu udah selesai. Tinggal kita bagaimana menatap ya istilahnya dua event yang lebih besar sebenarnya. 2026 ada AFF dan 2027 ada Piala Asia. Ini yang terpenting harus dipersiapkan federasi dan BTN ya, Badan Tim Nasionalnya, untuk mempersiapkan tim lebih baik lagi gitu. Kemarin ya balik lagi ke masa di mana kekalahan terjadi ya kan. Nah itu kan euforia supporter tuh nggak main-main ya, kekecewaannya semua Ya, diungkapkan ya kan, bahkan sampai ke Patrick Kluivert sendiri sampai nggak berani minta maaf. Nah kalau Bung Iin sendiri melihatnya gimana? Nah pada waktu zamannya Bung Iin jadi pemain juga itu euforianya seperti segila ini nggak sih, atau dulu tuh nggak seperti ini banget gitu? kalau ini kan euforianya sangat luar biasa karena Piala Dunia. Saya pernah ngalamin bagaimana kita lolos Piala Asia 96 itu aja, euforianya tidak sehebat ini gitu loh. Karena ini udah levelnya nanti dunia gitu loh, Mbak. Jadi kalau udah level dunia itu pasti berharap supporter, berharap masyarakat itu besar. Harapan mereka besar, apalagi pemain-pemain kita nih pemain-pemain top dunia juga yang bermain di Liga Eropa. Tapi ya semuanya butuh proses, Mbak. Semuanya butuh kerja keras dari mulai federasi, terus istilahnya pemain-pemain juga harus punya mental. Liga 1 kita juga harus tetap berjalan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tapi pemain-pemain biasanya profesional, mereka kalau sudah apa ya, timnas, membela timnas itu berbeda rasanya, Mbak. Cuman ya itu tadi, roadmap kita kan sebenarnya 2030 yang saya bilang tadi, 2030 yang saya dapat info dari teman-teman, bahwa masih ada persiapan sekitar nih 2025, 5 tahun lagi kita masih bisa lah untuk 2030. Yang penting pemain-pemain kita mendapatkan jam terbang di timnya masing-masing. Ciin, tadi kan juga sempat disinggung bahwa hidup matinya dalam tanda kutip Patrick Kluivert di Indonesia tergantung nanti hasil dari federasi dan juga Exco di bulan November. Tapi kalau menurut Coach Iin sendiri, secara orang yang juga sekarang melatih ya tim di Bogor ya kan, ini melihat apakah karir Patrick Kluivert ini wajib dipertahankan atau memang sudah saatnya untuk Diganti. mengikuti tagar Patrick Kluivert out? Kalau saya nggak apa ya, hal itu nggak bisa dijawab sekarang gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kan masih ada kontrak 2 tahun. Kasih kesempatan nanti ada di bulan November kalau nggak salah itu ada FIFA Matchday. Cari tim yang bagus, pemain-pemain kita pulang, mereka FIFA Matchday 2 kali. Nah itu sebenarnya ajang pertaruhan nama besar dari Patrick Kluivert juga gitu loh, Mas Mbak. Jadi paling nggak apa ya, federasi apa ya, memberikan kesempatan sekali lagi. Ya kalau udah 2 kali pertandingan ini di bulan November ada FIFA Match nggak bagus, ya monggo. Tapi kalau menurut saya ya semuanya kembali ke Esko, federasi, apakah Patrick Kluivert dipertahankan atau tidak. Tapi melanjutkan nih Coach Iin, tadi kan sempat disinggung bahwa ini berikan kesempatan 1 kali lagi bulan November kepada Coach Patrick untuk membuktikan di FIFA Matchday. Tapi kan selama 9 bulan belakangan ini kita bisa melihat
setidaknya ya melihat secara langsung ataupun membaca dari berbagai macam berita mengenai prestasi dari Patrick Kluivert. Tapi kalau menurut Coach Iin sendiri, selama kurang lebih 9 bulan Patrick Kluivert memimpin timnas Indonesia, apa aja poin-poin kekurangan dari Patrick Kluivert yang mungkin bisa menjadi masukan ya untuk menuju FIFA Matchday selanjutnya, atau menjadi masukan juga kepada Exco ataupun federasi? Kalau saya masukannya ya Patrick Kluivert ya harusnya stay di Indonesia gitu loh. Maksudnya bisa melihat perkembangan pemain-pemain yang ada di liga lokal kita, di Liga 1. Karena selama ini yang saya tahu Patrick Kluivert selalu ada di Belanda. Jadi memantaunya agak susah ya Mas ya. Tapi ya saya berharap ini eh, dua pertandingan FIFA Matchday ini jadi acuan juga Patrick Kluivert untuk lebih lebih apa ya lebih eh, mendapatkan chemistry nantinya dan mendapatkan apresiasi juga dari masyarakat. Karena selama ini kan masyarakat melihat ini Patrick Kluivert kemana sih? Kadang kan pertanyaan itu ada Mas. Ya, ya, Apakah di masih di sini. Belanda atau di Indonesia kan kita nggak tahu, beritanya juga nggak terlalu ini banget gitu loh. Ya, Jadi betul. ya saya berharap Patrick Kluivert sisa waktu ini bisa berada di Indonesia melihat Liga 1, terus komposisi pemainnya juga bisa dilihat, atau istilahnya pemain-pemain yang ada di luar bisa dipantau lewat asisten-asisten kita kan Iya. Ya. juga asisten yang bagus ya, seperti Denny Lansat, Pastor. Mereka kan bisa pergi sendiri untuk melihat mantau pemain-pemain yang ada di Eropa. Jadi apa ya istilahnya Patrick Kluivert berada di Indonesia, yang lain tetap bergerak untuk melihat atau memantau pemain-pemain yang ada di luar negeri gitu loh, Mas. Mbak. Oke, nah menurut Coach Iin sendiri, apakah sudah tepat nih ketika banyak masyarakat menimpakan kekecewaan kepada pelatih saja gitu? Sebenarnya apa sih yang harus dievaluasi? Siapa-siapa saja yang harus dievaluasi sebenarnya menurut Coach Iin? Ya kalau evaluasi pasti ya, setiap tim itu pasti ada evaluasi. Mereka kan dibayar untuk membuat sepak bola kita atau prestasi sepak bola timnas kita baik. Ya evaluasinya pasti banyak ya Mbak. Evaluasi secara strategi, evaluasi secara mungkin tinggalnya. Seperti itu kan juga harus dievaluasi apakah apa mereka berkenan atau tidak gitu. Tapi saya tidak mau membanding-bandingkan dengan yang pelatih sebelumnya. Coach Shin stay di Indonesia, apa ya melihat pantauan pemain-pemain kita, lokal kita, terus ada beberapa asisten yang harus kamu ke luar negeri. Saya ya itu loh yang harus yang apa ya, yang harus diperbaiki untuk evaluasi ke depan Mbak, supaya ya sepak bola kita maju, terus pemain-pemain kita juga punya kemampuan yang terbaik lah nantinya di event-event yang akan datang gitu. Kalau melihat memang hasil pertandingan, biasanya memang netizen Indonesia tuh selalu apa ya, selalu punya cerita masing-masing, Betul. selalu punya pendapat masing-masing. Betul. Bahkan kemarin tuh juga sempat ramai Ya. ketika setelah ada seruan Patrick Kluivert out, ada yang akhirnya bilang kenapa kita nggak balik lagi aja dipimpin sama Luis Mia, atau mungkin yang dari lokal kita punya Indra Syafri gitu kan, atau mungkin menurut coach mungkin kita apakah dengan komposisi pemain yang ada, apakah ini memang lebih baik untuk ketika nanti ada seruan untuk akhirnya atau dari hasil keputusan setelah bulan November nanti Patrick Kluivert tidak dilanjut, apakah selanjutnya pelatih kita datang dari Belanda lagi coach? Eropa. Nah ini kadang pertanyaan yang susah ya Mas ya, karena pelatih itu kan punya masing-masing karakter juga ya. Luis Milla lebih ke tiki-takanya, terus ke apa Coach Shin dengan fisiklinya, tapi punya kemampuan yang strategi yang menurut saya juga bagus. Patrick Kluivert juga pasti punya kekurangan dan kelemahannya gitu. Jadi saya tidak mau membanding-bandingkan siapapun nanti pelatih selanjutnya. Ya mudah-mudahan sementara ini masih Patrick Kluivert sampai dia 2 tahun, atau setelah ini dapat Exco, siapapun lah, mau dari Belanda mau di mana, tak yang penting sepak bola kita tetap bisa berjalan, sepak bola timnas kita bisa berkembang di Asia maupun di dunia juga. Ya itu kembali ke federasi nanti mau pakai pelatih
dari Brasil kayak atau dari manapun lah, atau dari Indonesia sendiri kan kita nggak tahu. Yang penting pemain-pemain respect ke siapapun yang akan menjadi pelatihnya nanti gitu. Oke, Bung Coach In, apa yang harus dijaga nih dari timnas sendiri nih, jika nantinya ada pergantian pelatih, biar nggak selalu reset nih tiap kali ganti-ganti pelatih, apa yang harus dijaga oleh timnas, Coach? Ya dijaga mentalitinya, terus jaga kekompakannya, chemistry-nya. Yang penting kan pemain-pemain ini pemain-pemain profesional, jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dengan nantinya dengan pelatih baru. Terus pelatih baru juga bisa melihat secara keseluruhan di Liga 1 Indonesia, di Super League-nya Indonesia, mungkin Liga 2, terus yang di Eropa juga terpantau bagus juga. Jadi saya berharap pemain-pemain tetap fokus, jangan menyerah juga. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita masih bisa sampai 2030. Yang penting persiapannya benar, persiapannya apa ya, strateginya juga benar ya. Semuanya pasti akan ada jalan Kak ke depan. Coach, kan kemarin kita ini di 2027 kita punya Piala Asia yang akan juga diadakan di Arab Saudi. Berarti kan ada kemungkinan juga ada kemungkinan ya Coach, kita akan bertemu lagi dengan tim yang kemarin kita baru saja menangani kekalahan, ada Arab Saudi dan juga Irak. Jika nantinya kita bertemu lagi dengan dua negara ini, pelajaran apa saja yang harus kita petik dari dua pertandingan kemarin, Coach? Di luar dari wasit maning yang kemarin kontroversial ya, Coach? Ya, yang penting sekarang mempersiapkan timnya dulu lah. Timnya, pelatihnya mempersiapkan dengan baik, terus mungkin TC di agak begitu lama. Sebenarnya sebagai pemain profesional mau 3 hari mau 4 hari itu sebenarnya sudah tidak jadi masalah. Yang penting strateginya benar, formasinya benar, mau pakai 4-3-3 atau 3-5-2 atau 3-4-3 itu sebenarnya yang dipatenkan dulu, supaya apa, nanti pemain juga sudah bisa nerima dan bisa pemahamannya bisa diterima dengan pemain dengan baik, dan di pertandingan mereka juga bisa melaksanakan strategi itu dengan baik. Jadi istilahnya pemain juga sudah harus mempersiapkan diri nih. Ya, pemain kita masih muda-muda semua. Ya mungkin minus Tom Hai ya, nanti mungkin dia 34 atau 35. Terus mungkin nanti Joe Balotelli juga udah di atas. Ya, Mark Klok. Nah itu yang harus dipertimbangkan juga nanti pelatih, siapapun pelatihnya, mau Patrick Kluivert, mau siapapun nanti. Jadi tolong pemain-pemain yang muda ini tetap dijaga motivasinya untuk bisa membela Indonesia gitu, Mas. Yes, kita juga bisa melihat ya kemarin Jay Itzes yang dipercaya juga sebagai kapten ya, benar-benar bisa membawa moral pemain ketika bermain melawan Irak. Luar biasa ya Coach ya. Tapi menurut Coach sendiri kemarin ketika pertandingan lawan Irak yang kita beberapa kali mengalami kekecewaan terhadap wasit, siapa saja Coach yang menjadi man of the match atau orang yang kayaknya dia cocok nih ke depannya untuk selalu dipercaya menjadi orang yang memakai ban kapten? Wow. Kalau menurut saya dari awal si Jay Itzes ya, leadershipnya bagus, so kita bisa melihat dia di timnya Sassuolo juga jadi leadership juga. Kalau saya sih tetap Jay Itzes ya, karena ini pemain yang punya mentality, terus punya bahasanya juga bagus, terus tata bahasanya, attitude-nya juga bagus, terus di lapangan dia selalu fight, dia membangkitkan semangat teman-temannya. Terus di pertandingan kemarin dia juga saya lihat juga meneteskan air mata, terus istilahnya tetap memberikan semangat buat Indonesia, supporter Indonesia untuk tetap menjadi supported yang baik buat timnas kita. Ini kalau saya sih Jay Itzes ya yang selama ini saya. Siap. Kita juga bisa melihat Jay Itzes juga membantu mengeluarkan gelas-gelas plastik yang dibuang di lapangan. Iya itu. Membela itu salah satu Mas. Secinta itu ya. Dan membela sewaktu oleh Romania seharusnya mendapatkan back dari Irak mendapatkan kartu merah, dan kita bisa melihat Jay Itzes benar-benar mempertanyakan keberpihakan dari wasit ya. Itu kita bisa melihat sosok Jay Itzes yang luar biasa. Dan Coach In, ini
terima kasih atas waktunya. Kita melihat Betul. waktu sudah jam 9.59. Terima kasih. Diskusinya menarik. Semoga kita bisa ketemu Ya. lagi next kesempatan dan kita bisa melihat bahwa timnas kita di bawah kepemimpinan siapapun nantinya bisa berprestasi betul, ya, dan terutama meraih di dalam kemenangan. waktu dekat juga ada AFF dan juga Piala. Semoga berhasil di AFF. Terima kasih. Terima kasih, Coach Bung Iin. Iin, Terima atas kasih Mas waktunya. Tommy, Mbak Fitri. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Terima kasih, Ya. Coach Iin. Sama-sama, sehat selalu. Ya kita sih juga berharap ya, Fit, Iya, ya, siapapun pelatihnya, betul. apapun hasilnya di November Betul. nanti setelah FIFA Matchday atau mungkin sebelum November sudah ada keputusan Sudah ada dari PSSI dan juga federasi. Ya, kita memaklumi ya. Betul. Siapapun yang memimpin, semoga tadi benar kata Coach Iin, semoga timnas Indonesia dan juga warga Betul. Indonesia respect kepada siapapun yang memimpin. Betul. Mungkin kalau luapan kekecewaan wajar ya, kayak sekarang minta Kluivert out, harus minta maaf dan lain sebagainya, itu luapan kekecewaan. Yes. Memang kecewa banget sih karena ini momen ditunggu-tunggunya tuh 5 tahun sekali Betul, kan. betul kayak nunggu pemilu. Dan mungkin apapun yang dipilih atau dilakukan oleh Coach Betul. Kluivert, apakah sekarang untuk kembali dulu ke Betul. Belanda, melihat situasi Kita di Indonesia positive thinking aja. menjadi lebih aman, Mungkin sedang lebih tenang, menunggu baru harus waktunya. meminta maaf, ya kan? Butuh Karena waktu kadang. ketika Mungkin misalnya dia kecewa juga nggak bisa memberikan iya, kemenangan. mungkin dia juga kecewa karena apa yang dilakukan tidak maksimal, sesuai tidak bisa sesuai dengan ekspektasi. ekspektasi. Dan kalau misalkan pacaran aja atau iya dong. rumah tangga aja, kalau satu lagi marah, ada waktu untuk diem dulu, Betul, menunggu karena tensi lebih reda. kalau langsung keluar langsung tampil, takutnya nggak terkontrol, Betul. sama-sama emosional ya Betul. kan. Jadi kita Ya, hormati. kita waktu lihat itu. saja apa yang akan dilakukan oleh Coach Patrick Betul. Kluivert, apapun yang dilakukan, Kita tunggu, respect juga ya. betul. Dan obrolan kita Ya. ngomongin tentang Coach Semangat. Patrick Kluivert dan Jangan juga kecewa terus. timnas kita mengakhiri hari ini Hari ini Morning Zone. di hari Rabu 15 Oktober 2025. Terima kasih sudah menonton, yang sudah menyaksikan live Terima kasih. TikTok, live YouTube, live Instagram. Facebook, live Instagram, dan juga komen-komen. Terima kasih apabila Komen-komen dong. komen-komennya juga belum terbaca, mohon maaf ya. Maaf ya. Nanti kita tuh selalu baca komen kalian. Siap. Akhir kata saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Mewakili tim yang bertugas hari ini, kita ketemu lagi besok. Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Selamat.